Halo, kembali lagi di Kibar Suara ID. Oke, video kali ini kita akan sedikit membahas tentang Kaisang Pangarep yang beberapa hari kemarin itu telah viral tentang private jet atau jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang dan istrinya menuju Amerika. Kunjungan ini atau penggunaan jet pribadi ini menjadi salah satu cara para buzzer untuk menyudutkan Bapak Presiden Jokowi melalui kunjungan atau perginya Kaisang Pangarep. Banyak para politisi termasuk Bapak Mahfud MD juga menyebutkan bahwa penggunaan jet pribadi ini adalah bentuk dari gratifikasi. Tetapi banyak juga yang membantah ini bukan termasuk gratifikasi karena Kaisang adalah bukan pejabat publik. Tetapi kita juga perlu memantau, sekalipun memang jika Kaisang bukan pejabat publik, tapi ini menjadi sorotan yang sangat luar biasa karena Kaisang adalah putra Bapak Presiden Jokowi. Penggunaan jet pribadi ini juga menekankan kepada seluruh pejabat publik agar tidak sembarangan menggunakan jet pribadi. Bisa kita lihat beberapa dari pejabat publik seperti Bapak Mahfud, Bapak Anies Baswedan, kemudian Ibu Megawati juga pernah menggunakan jet pribadi. Ini juga menjadi pandangan untuk kita semua, apakah penggunaan jet tersebut termasuk dari gratifikasi atau bukan. Dan ini sekarang menjadi momentum para buzzer, para orang yang tidak senang kepada Bapak Presiden Jokowi untuk menjatuhkan Bapak Presiden Jokowi melalui Kaisang Pangarep. Dan akhirnya Kaisang Pangarep datang ke KPK untuk klarifikasi tentang penggunaan jet pribadi tersebut. Datangnya Kaisang Pangarep bukan karena dipanggil oleh KPK, tapi karena inisiatif dari Kaisang Pangarep. Mari kita dengarkan penjelasan dari Kaisang Pangarep tentang datangnya Kaisang Pangarep ke KPK. Mari kita simak sama-sama dengan teliti dan dengan seksama. Selamat siang semuanya, semoga sehat-sehat semua. Sehat atau? Sehat, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bikinnya nebeng pesawatnya teman saya. Dan ada jalan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya, ada Mbak Frensin juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja, saya izin lanjut kerja dulu. Ya, masih coba ya. Saya lanjut ya. Gitu loh. Mas, jadi dari mana Mas? Nasrullahnya masih ada. Mas, itu dari Saudi Mas. Berkaitan sama Pak Presidennya. Ya itu. Tanggung 3 jam di depan Mas. Setelah kita tadi mendengar tentang apa yang dijelaskan oleh Kaisang Pangarep, ini juga menjadi bukti jika memang Kaisang Pangarep tidak lari dari apa yang dituduhkan oleh para politisi-politisi senior.
Dan ini juga membuktikan bahwa tidak ada gratifikasi yang dilakukan oleh Mas Kaisang Pangarep, karena beliau juga bukan pejabat publik. Tetapi kita juga tidak semata-mata memutuskan beliau tidak bersalah. Kita tunggu saja nanti bagaimana KPK menyikapi ini. Ternyata penggunaan jet pribadi ini juga disoroti atau dikomentari oleh Hasan Nasbi. Mari kita dengarkan penjelasan dari Hasan Nasbi tentang private jet yang digunakan oleh Kaisang Pangarep. Terus soal gaya hidup, Bang. Ini Abang boleh telepon Direktur TVRI kalau Bang mau jadi ini. Jadi kalau gaya hidup, misalnya ya ada tuduhan Mas Kaisang ini karena dia anak presiden dapat fasilitas private jet. Dapat fasilitas private jet buat pergi kemana-mana dan segala macam karena dia anak presiden. Tanggal 17 Agustus, Bang, habis upacara di IKN, Mas Kaisang tuh ke Jakarta, Bang. Dari sana terbang ke Jakarta karena tanggal 18 dia mau ke Amerika. Mau numpang pesawat teman ke Amerika. Ya, Amerika. Mas Kaisang tuh naik pesawat kelas ekonomi, Bang. Di dalam pesawat itu di kelas bisnis itu ada menteri, ada direktur TVRI, ada satu kepala badan lah, satu atau dua kepala badan. Ini yang direktur TVRI, teman kita nih, iya kan? Abang juga kenal nih, Iman Brotoseno, itu bolak-balik ke belakang, Bang. Nawarkan tukar kursi sama Mas Kaisang, Bang. Saya sudah telepon dia dan dia bersedia kasih. Kalau ditelepon dia bersedia bersaksi soal itu. Memang dia tawarkan kursi dia karena dia nggak enak Kaisang di belakang di kelas ekonomi. Sementara ada menteri, ada direktur TVRI, ada kepala badan tuh di kelas bisnis. Mas Kaisang naik ekonomi, Bang. Kalau gaya hidup bermewah-mewah dia nggak naik ekonomi, Bang. Bisa private jet juga kan? Dan bisa telepon private jet, panggil private jet dong. Saya naik kelas ekonomi atau saya nggak dapat pesawat nih, jemput saya pakai private jet dong. Tapi itu kan nggak dilakukan. Ada saksinya. Ini nggak ngomong ngarang, ada saksinya. Boleh telepon Direktur TVRI, satu pesawat juga sama Pak Zulkifli Hasan, satu pesawat juga sama Kepala BSSN. Tanggal 17 Agustus 2024. Kan kalau bergaya hidup mewah, panggil aja private jetnya, Bang. Kalau emang itu fasilitas buat anak presiden, atau gratifikasi buat anak presiden, apa susahnya telepon siapa yang punya private jet di Indonesia ini? Nggak mungkin mereka nggak datang jemput mereka. Pasti. Nah itulah memang tanggal 14 Agustus dari Medan mau ke Jakarta, naik Citylink, Bang. Jam 9:30 malam naik Citylink, Bang. Dan itu di mejanya bertumpuk berkas-berkas tanda tangan itu, Bang. Berkas-berkas rekom pilkada, Bang. Tanggal 14 Agustus pasti banyak yang jadi saksi juga waktu itu, Bang. Buka aja manifestnya. Bener nggak gitu? Jadi gaya hidup nggak begitu, Bang. Jadi kalau ke Amerika, ada teman yang mau ke Amerika, ya Kaisangnya nebeng, Bang. Artinya kalau nebeng ada orang itu di dalam pesawat dan dia memang mau ke Amerika. Kalau begitu kan apa susahnya telepon teman ini jemput dia ke Balikpapan, Bang. Kalau benar ini fasilitas, ini nggak, memang dia mau pergi ke Amerika. Buka aja jadwal penerbangannya, dia singgah di berapa kota. Karena itu jadwalnya si yang punya pesawat. Karena Mas Kaisang rencananya mau berangkat ke Amerika itu tanggal 20 Agustus. 20 Agustus. Tapi karena ada teman yang mau berangkat tanggal 18, teman ini nawarkan, ya dia naik tanggal 18. Artinya bukan teman ini yang menyesuaikan jadwalnya Kaisang. Tapi Kaisang menyesuaikan jadwal kawan ini. Dan kalau kita hitung-hitung berhemat, ini kan berhemat, Bang. Karena kalau dia berangkat tanggal 20 pasti naik kelas bisnis kan. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang Kaisang Pangarep yang sudah berani datang ke KPK dan melakukan klarifikasi tentang penggunaan jet pribadi? Coba tulis di kolom komentar dengan komentar yang sangat liar. Dan bagaimana pendapatmu tentang pejabat negara yang sampai detik ini belum melaporkan atau klarifikasi tentang penggunaan jet pribadi? Silahkan juga siapa saja orangnya sebutkan, tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.